Baik, kenapa miring ini ya? Biarinlah. Layarnya yang miring ya. Ini dari infocus semua. Ya, nggak salah. Baik, kita lanjutkan dengan materi baru ya, tentang penggabungan dua buah arsip. Dari dua pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang arsip ini ya. Yang pertama adalah mengenai 5 primitif dasar dalam pengolahan sebuah arsip ya, dimana arsip ya, suatu arsip atau file itu bersifat dari pemrosesannya adalah sekuensial, dan suatu arsip itu pada satu saat ya, dia hanya bisa dibuka untuk dibaca saja atau untuk ditulis saja ya. Dan kita sudah mempelajari di pakan sebelumnya bahwa untuk suatu arsip yang sudah tersimpan itu bisa dilakukan apa saja ya, yang sifatnya adalah akses kembali ya. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana kalau ada dua buah arsip itu akan digabung ya. Dengan operasi menggabungkan dua arsip ini, konsekuensinya adalah suatu arsip itu ya akan dibuka ya. Kalau biasanya kan kita berpikirnya kalau digabung ya, berarti arsip yang satu lagi tinggal ditambahkan ke sini gitu ya, benar ya? Nah, masalahnya adalah dengan sifat sekuensial bahwa arsip tersebut untuk mencapai posisi yang terakhirnya, artinya apa? Arsip itu harus dibuka untuk dibaca dulu, benar? Nah, lalu ketika ada arsip lain kita baca satu persatu. Nah, yang hasil pembacaan ini harus ditulis ke sini. Artinya apa? Arsip A itu nggak memungkinkan untuk dia dibaca sekaligus ditulis. Oleh sebab itu, ya, selain kedua arsip ini kita butuh arsip yang ketiga untuk menampung sementara hasil dari penggabungan. Ya. Harusnya saya matikan ini ya. Jadi artinya apa konsekuensinya? Kita buka kedua arsip ini untuk dibaca, oke? Dan yang arsip yang akan ditulis ya, ini dibaca full, dibaca saja. Yang ini adalah untuk ditulis, menyimpan hasil pembacaan baik dari F1 maupun dari F2. Mana yang mau ditulis itu disalin ke F3 ya, oke. Nah, setelah itu berarti hasilnya dapatnya adalah di F3. Itu konsepnya ya. Baik, ini akan dijelaskan dengan dari buku ini ya. Jadi untuk menyalin isi dua buah arsip ke dalam sebuah arsip yang baru, maka kita perlu sebuah arsip yang ketiga yang akan menyimpan hasilnya. Lepas misalnya bahwa permintaannya adalah arsip hasil harus tersimpan di F1 misalnya ya, atau F1 menyimpan hasil penggabungan. Nah, berarti ini nanti setelah disalin ke F3, maka nanti ada operasi berikutnya. Setelah ini di close, F3 di close, maka F3 dibuka lagi untuk dibaca dan hasilnya disalin dengan merewrite ya, menyimpan data yang sudah tersimpan di F1 ya. Mekanismenya nanti bisa kita atur tergantung output yang diinginkan. Jadi intinya, ingat prinsipnya, sebuah arsip tidak bisa dibaca sekaligus ditulis. Nah,
Kalau butuh yang seperti itu, maka kita pasti butuh arsip yang lain di mana fungsinya menampung hasil sementara. Ya, apakah hasil dari penulisan ke arsip yang ketiga itu adalah hasil yang terakhir atau akan disalin lagi ke arsip lain? Itu nanti tergantung pada kasus. Ya, oke. Nah, ini dia, misalkan kita punya 2 buah arsip ya, mahasiswa 1 dengan mahasiswa yang 2. Nah, kita butuh misalnya ya, arsip yang pertama dan kedua ini sifatnya disambung. Nah, kalau disambung artinya hasilnya seperti ini ya. Tadi itu Anton yang terakhir, lalu disambung dengan arsip dari file yang kedua ya. Ingat aja prinsip ini. Nah, algoritmanya seperti apa? Algoritmanya jadinya seperti ini ya. Jadi kita tidak bekerja lagi dengan sebuah arsip tetapi beberapa arsip sekaligus. Silakan perhatikan mana arsip yang dibaca, yang dibuka untuk dibaca. Ini ada 2, MHS1 dan MHS2, dan yang MHS3 adalah untuk ditulis. Nah, operasinya gimana? Nah, operasinya berarti apa? Kita salin dulu. Ini adalah operasi menyalin ya, dari mahasiswa 1 ke mahasiswa 3 ya. Lihat aja, primitifnya sederhana ya, melibatkan kelima primitif operasi matrik, operasi arsip, yaitu apa? Open, fread, fwrite, close, dan echo f ya. Hanya 5 ini. Terus setelah itu karena dia adalah concatenation, menyambung, maka setelah MHS1-nya selesai disalin semua, kita close, lalu kita bisa buka berikutnya adalah, atau baca berikutnya adalah dari arsip yang kedua, MHS2. Kemudian juga sama disalin, dan terakhir yang paling tidak boleh lupa adalah close MHS3. Kenapa? Kalau close untuk file yang ditulis itu dia sekaligus memberi tanda akhir dari arsip. Oke? Nah, sekarang kita lihat cara menggabungkan yang lain. Nah, kalau menyambung yang cara yang kedua ini, jika yang diinginkan ya, hasil pembacaan ini, hasil penggabungan ini menghasilkan arsip baru yang datanya juga terurut. Nah, di sini akan lebih rumit. Kenapa? Sebelum menyalin ya ke MHS3, kita ini buka dua-duanya ya, buka sekaligus dan dibaca sekaligus. Setiap saat pointer masing-masing MHS1 dan MHS2 ini sudah menunjuk ke sebuah record. Nah, nanti sebelum disalin dan dipilih mana yang akan ditulis dulu ke MHS3, yang kita bandingkan ini NRP-nya. Yang lebih kecil itu yang ditulis lebih dulu. Nah, artinya apa? Ketika dia tulis, maka record berikutnya dari yang ditulis itu harus dibaca ya, sedangkan yang nggak ditulis nggak dibaca dulu. Hasilnya bisa kita lihat 01 dari MH1, dan berikutnya yang disalin adalah 03. Terus yang berikutnya pointernya di 04 dibandingkan dengan 09 kan lebih kecil 04, berarti 04 dulu. Baca berikutnya 05 bandingkan dengan 09, masih lebih kecil 09. Baca berikutnya 06 bandingkan dengan 09, masih lebih kecil 06. Baca berikutnya 08 dengan 09, berarti masih lebih kecil 08. Lalu baca berikutnya ya 010 dengan 09, oh lebih kecil 09, berarti 09 ditulis, baca berikutnya 014 gitu ya. Oke, paham ini? Masih banyak versi yang lain yang bisa dikembangkan dari join ini. Intinya memanfaatkan arsip yang
lain untuk menampung hasil penggabungan, ya. Bisa juga misalnya gini, saya menyimpan data kelas ini untuk hasil ujian. Ada yang UTS, nyimpan hasil UTS saja, ada yang UAS saja. Nah, saya mau membuat suatu arsip baru yang menyimpan nilai akhir. Berarti saya baca dari file UTS dan UAS. Saya hitung indeksnya, saya hitung nilai akhirnya dengan rumus misalnya 0,4 UTS dikali 0,6 UAS, ya. Terus ditentukan indeksnya. Nah, hasilnya di mana kita simpan? Simpan di arsip file A, file yang akhir misalnya, file yang ketiga, ya. Nah, kalau yang begini artinya apa? Misalnya ya, kalian bisa buat nih case-nya berikutnya. Ini menarik ya. Misalnya kita punya F1-nya, ya. Ini F2. Ini ada NRP, ini NRP, ini misalnya ada UTS, ini UAS, ya, UAS, lalu ini, oh ya, ini aja nilainya, ya, oke. Terus di sini mungkin misalnya ada nama misalnya, ya. Di sini nggak ada, atau di sini ada juga namanya, ada nama, ya. Ini UAS, ini nama, ya. Ini UTS ya, ini UTS, ini UAS, ini tugas, ya. Oke, tugas. Dan kita ingin misalnya ya, ada ini F2, ini F yang 3. Misalnya di sini ada NRP, ada nama, ada UTS, ada UAS, ada tugas, ada nilai akhir, ada indeks. Nah, bisa? Mungkin nggak? Mungkin ya. Bedanya bahwa dengan yang kasus ini, struktur data dari setiap file ini agak berbeda, atributnya berbeda. Tetapi asal kita tahu bagaimana komputasi ini dilakukan, misalnya gini. Ini menyimpan apa adanya, misalnya ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 7, ya. Ini 1, 2, 3, 4, 6, 7. Mungkin nggak? Mungkin? Nah, kalau menurut kalian, ya, artinya ini kita punya datanya, tipe datanya adalah untuk nilai UTS, ya, tersimpan di struktur data untuk nilai UTS. Ini nilai UAS tugas, ya kan? Oke. Dan ini adalah semuanya, ya, nilai A. Mungkin saja, ya, suatu saat kita akan menghadapi seperti ini, ya. Misalnya gini ya, sekarang itu data mahasiswa, ya, dulu misalnya ya, tugas itu cuma hanya 1, ya, tersimpannya. Sekarang tuh dimungkinkan bisa 3, ya, ada perubahan, bisa, ya, dengan
melakukan penyalinan dulu dan memodifikasi data salin ya. Oke, nah berarti algoritmanya gimana nih kira-kira? Kalau seperti ini kita mau gabung dengan hasilnya disimpan di F3. Silakan pikirkan dulu ya. Sifatnya adalah akan sama ya, mirip dengan operasi penggabungan ya. Yang berbeda nanti di sini adalah tipe data dari setiap aksi ya. Logikanya adalah kita baca ya. Kita baca misalnya pointer yang satu ke sini ya. Ini P1-nya menunjuk ke sini. Ketika dibuka ini menunjuk ke sini. Ketika dibuka ini menunjuk ke, nah ini ya. Oke. Ketika ini sama ya, berarti apa? Kita hitung ya. Nilai UTS diambil dari mana? Dari yang tersimpan di P1 ya, ini 1. Kemudian ini UTS-nya disimpan dari sini, dari P1 UTS. Sedangkan UAS diambil dari mana? P2 UAS ya. Tugas P2 UAS ya. Terus nilai akhir didapatkan dari 0,4 kali UTS ya, ditambah 0,4 misalnya ya kali UAS, ditambah 0,2 dikali tugas. Ini dapat nilai akhir ya kan. Terus penentuan indeksnya sama, berdasarkan ini ditetapkanlah indeksnya adalah good ya, pakai cash ya. Nah, simpan di sini. Yang penting kita ingat adalah kita tahu untuk apa yang akan kita tulis di F3 ini, kita ambil datanya dari field dari file yang mana ya. Apakah akan ada dikomputasikan dulu atau tidak ya. Nah, bagaimana kalau misalnya kejadian seperti ini ya, pas pembacaan ini 5 ya, sudah pada posisi ini, apa yang dilakukan? Ini 5, ini 6. Di sini nggak ada 5, di sini nggak ada 6. Mana dulu yang ditulis? 5 dulu ya. Jadi nanti sampai kita pada kasus ini 5 ya. UTS-nya ada ya, UAS-nya kosong, kita isi dengan akan diberi nilai default yaitu 0. Kemudian tugasnya juga 0, NA-nya dihitung ya, indeksnya juga di. Terus setelah 5 ditulis, dia akan pindah ke 7. Di sini sementara ini masih di 6 ya. Karena ini lebih kecil, maka akan tertulis ini 6 ya. UTS-nya 0, UAS-nya ada, tugasnya ada, nilai akhirnya bisa dihitung, indeksnya dihitung. Oke ya, kira-kira logika penulisannya seperti ini ya. Ibu, kalau misalkan di arsip itu ada indeks yang sama, itu bagaimana? NRV-nya sama? Ya, misalkan NRV-nya itu ada. Ini tadi. Jadi UTS-nya diambil dari UTS, UAS diambil dari sini. Setelah itu dihitung indeksnya. Nah, nanti pada saat di sini kan di sini ya. Oke. Dia akan kedua-duanya berpindah. Ini juga pindah. Oke. Tapi kalau ini tidak sama, hanya salah satu yang pindah. Tergantung mana yang ditulis. Oke. Mainkan aja logika kalian. Ini masalahnya adalah
Cuman bagaimana logika kita menyelesaikannya, ya, algoritmanya akan menentu. Ini bisa kalian jadikan contoh tugas, ya, contoh tugas kelompok, ya, mengelola nilai semesteran. Oke? Algoritmanya gimana? Boleh kita coba satu? Untuk ini kita cobakan ya, algoritma untuk penggabungan file, ya. Algoritmanya akan sederhana. Open F1, ya, 1, open F2, 1, open F3, 1. Jangan lupa ya, struktur data dari masing-masing arsip ini kita buat dan pasti dia akan menjadi kelas yang berbeda karena tipe datanya kebetulan berbeda. Kemudian kita akan buka ya. Nah ini dia. Coba kan bisa dimodifikasi dari algoritma yang ini. Ya, gabung arsip, ya. Dimana di sini ada kemungkinan karena ini gabung arsip yang harus terurut, maka kita perlu menutupnya, ya. Seperti ini, ya. Jadi ada 2 arsip yang akan kita coba baca, ya. While, bisa pakai while juga ya. While, harusnya ini pakai F-read dulu ya. F-read dulu sekali. F-read F1 R1, F-read F2 R2. Oke. While not AOF F1, ya, and not AOF F2, maka kita lakukan apa? Kita periksa, ya. Kita periksa. Nah, di sini kita bisa menentukan, ya, mana yang sudah berakhir. Sebentar ya, ini kita hapus dulu sedikit. Apa mudah-mudahan muat ya. Di sini kita akan bandingkan, ya, if, ya, R1 titik NRP sama dengan, ya, R1 titik NRP. Nah, kalau sama diapakan? Kalau sama diapakan? Kita punya R3 ya. Kita punya R3 titik NRP bisa kita ambil dari R1 titik NRP. Boleh dari R1 atau R2. Lalu R3 UTS kita ambil dari mana? Dari R1. Yang punya UTS kan R1. R1 titik U. Terus R3 titik UAS ini nggak bisa saya ajarkan kemarin di kelas yang ada B karena ini nulis-nulis ya. R3 titik UA R2 titik U R3 titik
gas didapat dari R3 titik tugas. R3 titik Na didapat dari mana? Rumusnya 0,4 dikali apa? R3 titik UTS ditambah 0,4 kali R3 titik UAS ditambah 0,2 dikali R3 titik tugas. Ya, oke. Lalu ini agak panjang ya, singkat, kalian boleh cek lagi dulu cara menentukan indeks ya. If R3 titik Na besar dari misalnya 80, maka berapa? R3 titik IDX sama dengan A. Teruskan ya. Oke. Nah, akhirnya kita sudah mendapatkan data komplit dari R3. Sekarang kita lanjutkan dengan F-right ke R3 titik R3. Oke. Nah, lalu apa berikutnya? Karena R1 dan R2-nya sama, berarti ada dua yang kita baca. F-read F1, F-read R2, R2. Ya, oke. Nah, ini baru dan yang satu aja nih. Else. Else-nya apa? Kasusnya adalah kalau si dia lebih kecil. Else if R1 titik NRP lebih kecil dari R2 titik NRP, maka apa yang dilakukan? R3 titik NRP harus diambil dari R1 titik NRP. Ya, oke. Lalu R3 titik UTS kita isi dengan R1 titik UTS. Lalu yang lain-lainnya R3 titik UAS kita isi dengan 0. Tapi kalau misalnya dia udah ada nilai default 0, berarti tidak usah diisi ya, karena nilainya sudah ini. Tapi kalau mau diisi aja nggak apa-apa. R3 titik tugas untuk memastikan 0 ya. R3 titik NA kita hitung lagi ya. Oke. R3 titik ini NA sebetulnya ini ya, kalau kita lihat ya, coba kalian lihat ya. Tapi masalahnya di sini kita harus menuliskan. Oke. Sebetulnya kalau menurut saya ya, yang dia berbeda tuh apa saja bisa dibuat lebih ringkas ya. Misalnya mulai dari sini menurut saya ya. Oke. Mulai dari sini ya sampai dengan di sini yang dikerjakan sama ya untuk setiap case, sehingga ini nanti bisa kita taruh setelah case-case yang khusus ini ya. Berikut pembacaannya nggak apa-apa udah dilewat karena nilainya sudah disalin. Silakan kalian teruskan ini ya. Kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan? Boleh tetap satu-satu seperti ini ya. Algoritma kelihatan kompleks, lebih banyak, lebih panjang gitu ya, tetapi kalian bisa melihat part-part pembagian yang dikerjakan secara tuntas ya. Lalu bisa juga yang ini ya kita taruh setelah semua case diperiksa ya.
karena yang dikerjakan akan sama. Ini hanya melibatkan nilai dari R3 ya. Yang ini tetap ada di sini ya, karena kalau untuk ini yang berpindah apa? Yang berpindah hanya F read untuk F2 ya. Di F right-nya adalah F3 lalu di bawahnya yang dibaca berikutnya hanya F1 R1. Karena apa? Yang kita tulis adalah hanya hasil dari R1 ya. Nah, jika tidak berarti apa? Kalau R2-nya lebih kecil, maka nanti yang berpindah nanti adalah F2 gitu ya. Oke, berikutnya ya. Nah, apa yang terjadi? Kalau misalnya file ini nggak sama panjang ya, misalnya ini ada lagi 8 ya, berikutnya berarti apa? Masih ada yang bersisa. Kalau ada yang masih bersisa, maka kita akan sambung lagi dengan ini buntutnya ini, perhatikan ya. Kalau ada yang sudah selesai, kita harus tambahkan ini ya, 2 buntut ini, yaitu pembacaan sisa terhadap file yang masih ada. Contohnya ini adalah kalau F1-nya masih bersisa, sedangkan yang berikutnya ini kalau F2-nya justru yang masih ada sisa ya. Ingat, MHS3 ditulis di close terakhir karena dia harus menyelesaikan pembacaan dari semua ya, rekaman file F1 dan F2. Oke. Nah, sekarang ada lagi nih ya, model di mana kita melibatkan sekaligus pembacaan dan penulisan, yaitu kalau sifatnya kita memutakhirkan arsip. Jadi untuk pemutakhiran arsip ini sebetulnya file yang kita buka itu hanya 1 ya. Terus kita mau update ya, mau update ke dalam file tersebut, bisa menambahkan rekaman baru, bisa juga menghapus rekaman tertentu atau mengedit ya nilai dari field tertentu ya, mengedit nilai dari rekaman tertentu. Nah, untuk keperluan pemutakhiran ini biasanya kita perlu juga file yang kedua yang sifatnya adalah sebagai file temporer ya, sebagai file temporer ya. Jadi pemutakhiran yang kita lakukan, terutama kita lakukan dulu di file temporer. Setelah file temporer berisi data yang terbaru atau hasil pemutakhiran, barulah dari file temporer itu kita salin kembali ke arsip asal. Oke, jadi semuanya ini ya basicnya adalah penyalinan ya. Jadi baik untuk join seperti ini, menggabung ya, maupun mengubah isi suatu file, ada proses yang kita lakukan yaitu menyalin. Nah, menyalin itu bisa dengan informasinya utuh seperti ini, yang seperti tadi, atau menyalin tapi dengan data yang disalin itu sudah ada perubahan ya, sifatnya menyalin. Nah, menyalin inilah yang membutuhkan file temporer apapun namanya ya. Oke. Dan jangan lupa ya, setiap file itu bisa jadi dalam proses penyalinan ini bisa punya struktur data yang sama atau struktur data yang berbeda. Ini contohnya adalah
struktur data dari setiap file ini berbeda, ya. Nah, ini contoh untuk menambah data. Oke. Menambah data. Logikanya adalah kita punya arsip asal, ya, dan arsip temporer, ya. Dimana pada arsip asal ini, ya, sebetulnya tidak ada yang kita ubah rekamannya, tetapi kita hanya ingin menambahkan beberapa rekaman baru ke dalam file tersebut, ya. Contohnya di sini, ya. Ini F asal. Dia sudah punya 1, 2, 3, ya. Oke, terus di sini ada EO. Nah, kita ingin menambahkan data yang baru. Misalnya ada 5, rekaman 5, ada 6, ya, dan seterusnya. Bagaimana caranya? Berarti kita harus punya file temporer, di mana, ya, file temporer ini kita buka untuk ditulis, ini untuk dibaca. Nah, pekerjaan pertama adalah kita lakukan dulu penyalinan, ya, sampai ketemu tanda akhir dari arsip. Kalau sudah ketemu tanda akhir dari arsip, ya, ini kita close, lalu kita baca data yang mau ditambah. Ini jangan di close dulu, ya. Tambahkan data yang baru ini ke sini. 5. Lalu baca rekaman berikutnya 6, ya. Misalnya ada 3 yang kita tambahkan, 7 misalnya, ya. 7. Udah selesai. Nah, selesai ini, selesai penambahnya, dia file temporer harus ditutup. Kalau ditutup berarti kita ngasih EO, tanda EOF, ya. Kita kasih tanda EOF, lalu apa yang dilakukan berikutnya? Kita lakukan yang terbalik, ya. Terbaliknya sekarang apa? Kalau tadi kita menyalin dari asal ke temporer, ya, terus asal udah bisa ditutup, maka berikutnya ini adalah rekaman yang mau kita salin. Kita baca dari keyboard, ya, kita input datanya lalu disalin ke temporer. Kalau sudah selesai, misalnya kalau misalnya seperti ini, artinya kita bisa menyalin nggak hanya satu, bisa lebih, ya, tergantung name yang diinput. Nah, kalau sudah selesai menyalin si temporer, kita close. Lalu apa? Kita buka lagi dengan dibalik, ya. Temnya untuk dibaca, ya, dan asalnya untuk ditulis. Di sini terjadi operasi menyalin yang dibalik, yaitu dari apa? Dari temporer ke asal. Itulah konsep dari update file, ya. Ada 2 kali salin dari asal ke temporer, tapi dengan ada modifikasi. Setelah itu temporer ditutup, ya. Kita buka lagi dengan sekarang operasinya dibalik, salin dari temporer ke asal. Nah, langkah-langkahnya seperti ini, sederhana saja, dari penjelasan sudah dapat, ya. Nah, bagaimana kalau dengan menghapus? Contohnya gini, ya. Oh, ini mengedit. Mengedit sama, nih, salin dulu kan. Oh, kalau mengedit, kita berhenti sampai rekaman yang akan dihapus ke Nah, ini ada berbeda, ya. Jadi bahwa kita nggak salin secara dari awal sampai akhir untuk asal, tetapi sampai ketemu dulu, ya. Sampai ketemu yang dicari, ya. Nah, kalau dia ketemu
sebetulnya juga salin sih, cuman kalau dia ketemu apa yang dilakukan? Sebetulnya ini nggak perlu ya, saya udah modifikasi. Jadi algoritmanya sama dengan yang tadi. Ini nggak perlu, cuman di dalam ini kita pasang. Jika dia ketemu, ya, maka kita langsung edit. Nah, ini algoritmanya mau saya ubah sedikit ya. Di sini boleh kita hapus. Ini ya, edit ya. Edit. Oke. Open asal untuk 1, open temp untuk 2, lalu edit asal ya. Oke. While not AOF asal. Nah, ini nanti kita bandingkan ya. Ini juga bisa ya, lebih simpel. Nah, di sini kita tinggal periksa if ya. Ini kita masukkan dulu input ya. NRP edit. Oke. Ya. Jika R.NRP sama dengan NRP edit, apa yang kita lakukan? Dan kita input, misalnya yang mau kita ubah adalah nilai UTS baru misalnya. Oke. Ini contohnya mau mengubah nilai UTS ya. Oke, input nilai UTS baru berarti apa? R titik UTS sama dengan UTS baru. Oke, lalu kita add right ya ke temp nilai dari yang sudah di-edit ya. Oke, jika tidak, apa yang dilakukan? Tidak ada yang dirubah, langsung di-add right temp. Oh, boleh juga karena ini sama ya. Berarti apa? Kita langsung tutup ya. Di sini aja. Kita di sini cuman mau mengubah UTS sama dengan, di sini langsung di encrypt. Jadi fwrite-nya di luar sini. Fwrite ya asal dengan ya. Terus kita baca fwrite-nya ke temp ya. Temp. Jika tidak fwrite ini fwrite asal ya and y ya, lalu close temp ya. Ini saya pindahkan ya. Close temp, close asal ya. Oke. Nah, ini belum selesai ya. Ini baru menyalin ke temp, dengan yang berubah hanya kalau ketemu NRP yang akan ubahlah nilai dari field yang mau diubah. Oke. Nah, sekarang kita tinggal balik nih salinnya, open
temp untuk 1, open asal untuk 2, while every dulu ya, every asal temp ya, every temp ya, while not EOF asal temp ya, maka kita lakukan F right asal lalu read temp ya, and while ya, lalu close asal close temp. Coba kalian perhatikan ya, saya selalu mendahulukan menutup yang sedang prioritaskan ya. Oke, gitu. Nah, ini algoritmanya akan lebih sederhana dibanding yang ada di buku ini ya. Saya mau matikan ini gimana ya, lupa, biar nggak harus buka-buka ini terus. Biasanya gimana sih dimatikan? Menutup layarnya lupa ya? Oke, nggak apa-apa ya. Oke, jadi ini lebih sederhana ya. Dan kalian logikanya sekarang saya tanya nih ya. Coba apa yang berubah? Ini kan meng-edit. Sekarang kita mau menghapus record tertentu. Bagian mana di sini yang berubah? Coba. Perubahannya apa? Kita mau menghapus record tertentu. Contohnya di sini ya, saya menghapus record yang 5. Gimana algoritmanya? Berarti perubahannya adalah di apa yang dilakukan ketika yang mau dihapus itu apa kira-kira yang dilakukan? Kalau ketemu diapakan? Dia tidak disalin ke temp. Akibatnya di temp datanya akan hilang ketika disalin kembali. Itu aja ya. Oke. Jadi yang paling penting di sini adalah kita harus kuat dalam menjelaskan logikanya, logika prosesnya seperti apa detailnya, ya. Karena langkah-langkahnya itu cuma open, read, write, ya, close, lalu ada sedikit ya pemeriksaan dan apa yang akan dilakukan. Oke, nah jika sudah, kita masuk nih sekarang ke implementasinya. Jadi kalau algoritmanya sederhana seperti ini ya. Nah, di implementasinya sintaknya akan lebih panjang dan hati-hati, banyak titik-titik di mana ada kesalahan yang sebetulnya tidak logis juga gitu loh, tidak disengaja juga ya. Nah, contohnya di sini adalah saya sudah buat untuk yang kelas A ya. Nah, kita lihat di file temanku. Oh, ini sama ya. Di file officer nih. Oke. Nih ya. Kita punya terakhir kan save to file sudah, ya, view file sudah,
Ini saya pakai dengan main file ini untuk file yang bertipe nasabah. Apa itu nasabah? Seperti apa strukturnya? Strukturnya ini. Nasabah itu punya norek, nama, PIN, dan saldo. Oke ya. Nah, di sini untuk save to file kita semua udah tahu, ini melibatkan hanya satu ya. Kemudian untuk view juga satu file. Lalu yang ketiga ya, di sini kita menampilkan ya hasilnya juga persis. Nah, lalu menyalin. Nah ya, salin itu sifatnya apa? Tadi ya, jangan lupa kita bekerja dengan dua buah file ya, file 1 dan file 2. Ini contohnya baru untuk salin ya. Misalnya kita punya F1 untuk disalin ke F2. Nah, di sini algoritmanya sama, cuman bedanya nanti di sini adalah, ini jangan lupa ya, direktorinya. Lalu di sini ya, nah ini ada yang nggak ada di algoritma. Ini wajib kalau dia bertipe record ya. Lakukan cascading sesuai dengan tipe dari struktur datanya ya. Apa yang ditunjuk oleh pointer kita cascading ke dalam nama dari tipe datanya ya. Lalu yang bisa ditulis ke output itu adalah hasil dari cascading ya. Oke. Lalu setelah ini ya, baca lagi yang berikutnya. Nah, ini kan salin ya, salin apa adanya tanpa modifikasi ya. Oke, sederhana. Yang berbeda adalah ini, jangan lupa gitu ya. Nah, berikutnya apalagi yang ada? Ini adalah salin dengan kondisi ya. Nah, inilah perubahan tadi ya, menyalin dengan adanya kondisi. Ada yang mau diubah, mau dihapus, mau ditambahkan ya. Jadi while-nya ini adalah mengacu pada file yang dibaca ya. Oke. Nah, di sini ya, kita akan mengecek bahwa kita hanya salin yang saldonya besar dari 5.000 ya. Jika saldonya 5.000 maka disalin. Nah, ini pola ini, template ini bisa kita gunakan untuk tadi menghapus dan sebagainya ya, mengedit. Kalau ini kan sama nih, bahwa kalau dia nggak 5.000 berarti dia terhapuskan datanya ya. Tidak hanya untuk satu rekaman tapi bisa banyak ya. Jadi kondisi ini adalah sesuai dengan kondisi yang kita inginkan, yang seperti apa ya hasil salinnya ini. Oke, kita coba jalankan ya. Di sini kemarin tuh masih error. Coba kita cek, ini errornya. Error ya. Ada yang tahu nggak ini kenapa salah? Ini saya jalankan dengan menambahkan di sini ya. Nama filenya saya jadikan parameter ya. Sebetulnya masih sederhana nih, belum salin-salin. Ada yang tahu? Ternyata salahnya apa coba? Laptop saya itu harus ditambahkan directory desktop. Ternyata salahnya itu ya. Kita bisa lihat nih ya. Di B ini saya punya programnya yang udah jadi ya. Oke, file of user atau yang di main filenya ya. Ini
Kan hampir sama nih ya. Di sini jalan nggak? Coba ya, kita coba yang di sini, teman ini jalan nggak? Ya, ini data teman. Ini titik nama. Ini jalan nggak? Oke, kita coba dulu ya. Oh, ini jalan. Oke, NPP. Ini kenapa view filenya nggak mau? Katanya filenya not found. Ya, coba kita lihat. Ya, ada yang tahu kenapa ini salah? Karena ini namanya teman, ya. Sementara di sini NASA. Jadi ini adalah teman, ya. Teman. Terus ininya dataku, di sini data, ya. Ini juga nggak bisa. Oke, data. Emangnya saya ini datanya ada apa enggak? Ini coba kita lihat. Jangan-jangan juga masih nggak mau, nggak ada. NFP 123. Oke, mau ya? Data mau ya? Ke data, ya. Teman titik data. Memangnya ada yang dat di sini? Oke, kita lihat ya. Desktop ada ya, data ada ya. Tapi di sini nggak kesimpan. Dia tersimpannya di desktop ini. Di desktop data. Nggak juga ya. Gimana dia tersimpan? Di desktop data nggak ada. Desktop. Oh, dia tersimpan di mana? Di Eclipse ya. Workspace. Ini di B ya tadi. Nah ini dia tersimpannya di sini. Oke. Nah sekarang tadi tuh saya menambahkan ya. Untuk yang di A ini, ya, saya mengubah, ya, mengubah apa? Mengubah penyimpanannya dengan menambahkan parameter nama file. Tapi kalau misalnya agak susah ya nggak apa-apa lah, langsung saja tanpa. Ini dataku nasabah, di sini dataku nasabah titik dat. Ya, kita coba dulu menyimpan bisa nggak dia? Ya, save file ini kita tutup dulu. Ya, save to file. Saldo oke, nah sudah tersimpan ya. Sekarang kita mau menampilkan, ya, menampilkan saja. Cuma dengan nama filenya saya lewatkan sebagai parameter. Ya, coba perhatikan parameternya ya.
NF1 dia itu nasabah titik dat, sama ya dengan di atas ini, nasabah titik dat ya. Oke, mau nggak dia dataku ya, dan aku nasabah titik dat. Oke, saya cobakan yang tanpa parameter dulu ya. Saya coba panggil B titik view file. Oke, yang tanpa parameter. Oke, B view file tuh yang ini. Oke, yaitu menampilkan ya, menampilkan gitaran sukses ya. Oke, sukses menampilkan data. Ini 2 kali ya, coba kita cek benar dong. Oh ini view file hasil salin, ada 2 ya. View file, saya cuma manggilnya di sini sekali. Oh ada 2 view file aja dengan B view file NF1. Dua-duanya bisa ya, dua-duanya bisa. View file X, B view file X ini adalah dengan nama filenya saya jadikan parameter ya, NF ya. Jadi bisa, jadi kita panggil dia dengan yang jadi parameter pakai NF1 ya. Oke, sukses ya. Kemudian kita bisa salin dengan kondisi ya, kondisi yaitu NF1 disalin ke NF2 ya. Oke, copy das. Nah, gimana algoritmanya? Ini dia ya. Bawa data dari nasabah kita salin ke nasabah copy ya. Dengan hasilnya, dengan yang disalin adalah yang saldonya besar dari 5.000. Coba kita lihat dulu ya. Ada nggak saldo yang besar dari 5.000 tadi? Oke. Nah, tadi saldonya kebetulan ada nih. Ini yang besar ya, dari 5.000 ya. Oke. Salin file. Nah, sekarang kita mau coba tampilkan hasil salinannya. Oke, ini kita tutup. Oke, kita tutup. Sekarang yang kita buka adalah hasil salin BView FL2 dengan BView yang NF1 ya. Oke, kita coba lihat hasilnya. Berarti ini ya, yang ini adalah file asal yang pertama. Oke, perhatikan. Di sini adalah hasil salin, yang tersalin adalah yang besar dari 5. Otomatis yang pertama itu enggak tersalin. Oke. Sudah selesai semua ini. Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Jadi prinsipnya ini adalah algoritma dasarnya adalah algoritma menyalin, ya, dari file satu ke file yang lain. Apakah cuma sekali aja seperti merge itu, atau kalau dia update hasil salin pertama yang temporer harus disalin kembali ke file asal? Jadi 2 kali salin pertama dengan kondisional ke file temporer, salin kedua unconditional ke file asal dari file temporer. 1 jam semua selesai kita bahas.
Nah, kemarin tuh ada sedikit kesalahan di kelas yang di mana ya? AP2B ya. Di B itu kemarin kita udah coba cukup banyak ya. Nah, ini ya. Latihannya sudah cukup banyak. Lumayan. Di tugas. Yang di tugas ini ya saya modifikasi. Nah ini ya, justru di kelas C saya banyak perbaiki. Nah kemarin itu saya sudah contohkan ya, contoh untuk beberapa hal ya. Di sini sudah cukup banyak. Pertama adalah save file. Kemudian ada view filenya ya, dengan algoritma yang lebih sederhana, yaitu ketika kita view, kita tinggal panggil prosedur tampil data nasabah. Lalu ada algoritma login ya. Login ini sebetulnya adalah algoritma view file yang kita modifikasi ya, dengan apa? Memasukkan kode login ya, ID dan PIN yang mau login ya. Oke, dimana kita ini akses ke data nasabah. Lalu di sini ada kondisionalnya, yaitu apa? Kita mencocokkan PIN dengan ID ya. Jadi kondisional yang di dalamnya adalah mencocokkan ID dengan PIN. Lalu kalau dia ketemu, kita bisa break ya. Jika tidak, baca lagi rekaman berikutnya. Oke. Nah, setelah selesai, kalau break, nah di sini saya jelaskan ya. Kalau kita break di sini, maka pointer itu terakhir menunjuk ke di mana dia ID-nya ketemu ya. Oke. Jadi dia pasti keluar dari loop yang ini ya. Loop pembacaan filenya keluar, sehingga kita returnnya di sini ya. Ini X ini adalah sesuai dengan apa yang ditunjuk terakhir oleh pointer yang sempat disalin ke variabel X ya, dari hasil pembacaan ya. Ini pembacaannya adalah nih, si yang dibaca disimpan ke si X. Jadi itu yang tersimpan terakhir ya. Oke. Nah, X ini di return ya. X adalah hasil return dari prosedur login. Oke. Sehingga kalau misalnya mekanismenya seperti ini, program utamanya kita tampilkan, kemudian coba login. Mana login? Oh ini ya, sini ya. Dicoba login. Kalau loginnya sukses ya, setelah login kan dia menghasilkan apa? Menghasilkan suatu rekaman ya, rekaman nasabah. Maka dari sini akan ditampilkan data nasabahnya, lalu masuk ke menu. Apa yang dilakukan di menu? Yaitu menampilkan transaksi apa yang bisa dilakukan oleh nasabah yang sudah login itu. Dengan demikian, maka di sini kita perlu melewatkan ya, hasil dari login si N ini tadi kita lewatkan sebagai parameter agar nggak usah buka file lagi untuk nyari datanya ya. Oke. Nah, berdasarkan nasabah R ini, dia tinggal milih transaksinya mana. Nah, datanya dia kita lewatkan lagi sebagai parameter
Jadi ketika cek saldo, maka datanya bisa langsung ditampilkan. Mana dia cek saldo? Nah ini, simpel algoritma cek saldo itu ringkas ya. Tinggal menampilkan ya dengan memanggil prosedur tampil data nasabah. Di sini kita ubah kemarin ya, kalau bisa PIN-nya tidak dimunculkan ya. Oke, yang kedua menunya kan adalah tarik tunai. Nah, kalau tarik tunai inilah transaksi yang membutuhkan update terhadap file ya. File pertama yang harus update adalah file nasabah. Kenapa? Untuk mengupdate saldo ya. Nah, ini algoritmanya pasti rumit nih. Oke, kita lihat pelan-pelan ya. Tarik tunai ini case yang 2, maka dia akan memanggil prosedur tarik tunai ya, dengan melewatkan parameternya adalah kode dari nasabah, data dari nasabah tersebut. Di sini, nah yang kita perlukan adalah mengupdate datanya ya, mengedit data yang mau diubah dari rekaman tersebut. Yang mau diedit di sini adalah saldo ya. Oke. Kita hitung saldo barunya berapa ya. Tapi sebelum menarik kita harus cek dulu dia memenuhi syarat nggak untuk bisa menarik ya. Dimana syaratnya adalah nilai yang ditarik itu kalau saldo sekarang dikurang ditarik, misalnya tetap kecil dari 10.000, berarti dia memenuhi syarat untuk menarik ya, menarik tabungannya. Nah ya, jika tidak, maka dia tidak bisa melakukan transaksi penarikan ya. Nah, sekarang kita lihat kalau dia boleh, berarti apa? Saldonya kita update. Di sini ya, kita ubah nilai saldonya, lalu ke sini dia harus kita simpan ke file ya. Nah, karena ini panjang, saya jadikan prosedur ya, biar kelihatan. Nah, update saldo ini kalau kita tahu dia adalah melakukan apa? Proses editing ya, mengedit nilai dari salah satu rekaman. Nah, ini algoritmanya kan ini tadi ya, algoritma dasarnya sama dengan ini ya. Nah, kita lihat kalau ini untuk nasabah ya, kita lihat mana update saldo. Oke, update saldo itu sini, benar ya. Ada saldo berarti ada proses penyalinan kondisional ya. Kita buka file asalnya apa ini? Nasabah. File target sementara, file temporer ya. Oke. File, nah ini ya, file asalnya, file inputnya file temporer. Tadi sempat disalin nggak ya? Coba saya lihat ya. Tarik tunai. Oh ini ya. Oh dia panggil update saldo dulu ya, bukan update tapi update saldo. Update saldo yang ini. Jadi di update saldo ini adalah proses mengupdate dulu ke file temporer. Ini membuat file temporer dulu ya. Jadi salin dari nasabah ke temporer. Oke. Ini disalin ya. Dengan perubahannya apa? Jika noreknya sama dengan norek yang mau diubah ya. Si R tadi ya jadi parameter. Ini X ini adalah yang sedang dibaca. R ini adalah yang tadi dilewatkan, yang berhasil login. Nah, maka boleh kita tampilkan dulu langsung ditulis ya. Yang ditulis apa? Yang si R-nya, bukan si X ya. Karena ini yang dari hasil update ya. Oke, jika tidak kita salin. Jika tidak,
kita salin apa yang memang ada di file semula, ya, tanpa yang di-update. Oke, nah ini hasilnya. Lalu setelah EOF, ini kan di close nih ya, si temporernya di close. Lalu kita panggil prosedur berikutnya update. Nah, update yang kedua ini adalah menyalin dari temporer kembali ke file nasabah. Oke, kalau nggak salah ini masih ada error kemarin, tapi udah solve kok, ya. Jadi errornya, kalau kalian lihat rekaman dari zoomnya kelas yang B, itu bolak-balik apa coba, ya. Jadi gini salahnya. Jadi pada saat ini kan saya copy tuh. Nih, ada yang pakai desktop, ada yang enggak. Ternyata gara-gara itu, ya. Udah berubah, tapi kok datanya nggak berubah. Ternyata dia membaca dari file yang beda lagi, ya. Ini udah benar, kita cobakan ya. Saya view file time. Kita coba run ya. Ini view file time-nya 234 ini, ya. Ini udah sama. Tadi tuh nggak ketemu salahnya, ya. Kenapa? Karena waktu itu si file time-nya saya simpan nggak pakai desktop. Oke, nah ini cuma saya buat ngecek aja ya. Ini yang saya tutup. Sekarang ini yang saya buka. Oke. Preview file. Preview file kenapa ya? Oh, file nasabah. Preview file. Oke. Preview file. Oke, ya kita cobakan ya. Save to file-nya saya tutup aja dulu, ya, karena udah jalan, udah benar. Kita coba jalankan sekarang. Oke, jadi ini berapa record? 3 ya. Nah, sekarang kita cobakan mengambil dari record dengan ID 23 ya. Memasukkan 23, lalu pinnya 435 ya, ketemu ya. Oke, saya mau cek saldo. Oke, saldonya masih sekian ya. Sekarang kita coba run lagi. Kita mau tarik tunai 23435, mau tarik tunai. Nilai transaksinya misalnya kita mau ngambil 20.000. Oke, 20.000 berarti berkurang ya. Rp200.000. Nah, udah berkurang belum? Ini pangkatnya banyak banget ya. Kemarin saya isi, coba saya yang nomor 3 aja. Nomor 3 lebih sedikit. Oke, saya coba 345 ya. 546. Kita mau ambil misalnya 10.000, berarti dia 2 ya. Berarti 10.000, berarti tinggal 13.000 ya. Oke, benar? Sudah berkurang. Oke ya.
Nah, sekarang kalian bisa modifikasi. Jadi template yang kalian perlukan tuh ini ya. Template untuk menyalin. Ya, ini adalah menyalin unconditional. Nah, yang kedua yang update saldo ini yang kondisional. Ya. Karena dia menyalinkan temporer. Silakan difoto dulu nih. Saya nggak akan bagikan ya file ini ya. Silakan kalian foto ini. Algoritmanya sederhana ya, bandingkan dengan algoritma. Kalau ujian yang saya minta nanti adalah versi algoritma ya, oke? Jadi nggak perlu dipusingkan dengan sintak Java yang benar. Untuk pembahasan itu yang keluar itu arsip atau Kenapa? yang bagian UAS? Yang bentuk algoritma seperti ini. Misalnya cobalah ini kita punya file yang jenisnya ini, coba lakukan mungkin apa gitu ya. Misalnya juga bisa saya minta seperti ini. Algoritmanya gimana? Algoritmanya loh ya. Tapi biasanya ujian nggak pakai itu, lebih susah tugas. Jadi kalau kalian bisa mengerjakan tugas ya, jangan lupa ya, ceritakan mulai dari gagasannya. Gagasannya ini contohnya gini, Bu kamu mau bikin simulasi dari mesin ATM. Dimana untuk mesin ATM ini bisa cek saldo, bisa tarik tunai, bisa setor ya. Dengan syarat dia sudah bisa login. Kemudian dia juga bisa memindahkan bisa transfer atau bisa juga beli pulsa misalnya. Nah, di sini kan rata-rata tadi kita baru fokus ke mengubah saldo ya. Perubahannya, transaksinya baru mengubah saldo. Sebetulnya ada yang kalian harus lakukan lagi adalah apa? Mencatat semua transaksi itu ke dalam file transaksi. Ya. Jadi sebetulnya kalian harus buat nih, ya. Baik itu kalau misalnya kalian bikin suatu layanan yang sifatnya ada transaksi, jangan lupa ya. Selain di data master, perubahan itu pasti terjadi di file transaksi. Nah, file transaksi umumnya sifatnya adalah dia hanya boleh ditambah, ya. Tidak boleh kita menghapus rekaman yang sudah pernah tersimpan di file transaksi, nggak boleh, ya. Oke. Jadi ke file transaksi itu kita hanya menambahkan data baru, ya. Nah, untuk ATM, contohnya yang kita perlu catat di transaksi adalah nomor rekeningnya, kode transaksi, nilai transaksi, tanggal dan jam. Ya, misalnya kalau penarikan kalian boleh tulis sebagai kode transaksinya 2. Kalau cek saldo nggak perlu dicatat ya. Jadi untuk transaksi yang perlu dicatat, kalau mau dicatat juga nggak apa-apa, bahwa untuk mencatat siapa yang login atau akses pada jam-jam tertentu pada saat tertentu pada ATM tersebut. Boleh dicatat juga boleh, meskipun dia cuma cek saldo, ya. Oke. Nah, untuk contoh tadi gimana kita lakukan update transaksi ini? Nah, ini di sini ya, contohnya file nasabah. Nah, kalau setelah kita selesai update, ini kan sudah selesai update-nya ya, yaitu dari temporer sudah disalin lagi ke nasabah. Nah, di sini ya, di bawah ini jangan lupa nih lakukan penambahan data transaksi. Ya. Oke. Nah, data transaksi apa yang ditambah? Kita simpan ini ya. Jadi kita create di kode transaksinya. Transaksinya apa?
Nah, kan tadi di kode transaksi ada NRP-nya, ada kode ID-nya, berarti diambil dari ID si R, ya. ID R tadi. Oh, dicatat nggak ini ya? Oh enggak, boleh kalian catatnya nggak di sini. Transaksi itu boleh kita ceknya di sini. Nah, di sini nih. Tarik tunai ini di sini boleh kita lakukan update transaksi. Sudah bisa ya? Sudah bisa kita lakukan di sini update data transaksi. Kenapa di sini? Karena data transaksinya rekamannya ada di sini, ya, yaitu R, ya. Jangan lupa lewatkan R sebagai parameter plus kode transaksinya, ya. Jamnya bagaimana? Jamnya diambil dari jam komputer. Kalian coba cari, ya, googling di NetBeans atau Eclipse ini apa nama fungsi untuk mendapatkan nilai jam komputer, ya, tanggal dan jam. Oke, itu ya. Jangan lupa transaksi tipenya, rekamannya pasti bukan nasabah ya, tapi transaksi. Kebayang nggak? Mau dicoba? Atau kalian coba dulu? Ya, saya coba lewatkan ya. Ini kita buat di sini. Ya. Void ya. Update transaksi. Saya lewatkan dia sebagai transaksi T. Oke. Di sini kita panggil dia ya. Update transaksi TX-nya gimana? TX-nya adalah kita inikan dulu transaksi TX sama dengan new transaksi. Oke? Ya, ini ya, jangan lupa kita sudah punya tipe data transaksi. Dan jangan lupa kita buat dia apa? TX titik titik kode transaksinya mau diisi apa? Jamnya kita isi ya. Kode transaksi norek ya, titik norek dulu. Noreknya kita isi dengan R titik norek ya. Oke ya, R titik norek. Lalu TX titik kode transaksinya sama dengan berapa? 2 misalnya ya. Karena ini penarikan. Penarikan. Oke. Terus apa lagi? Yang belum di ini TX titik kode transaksi sudah, norek sudah. Oh, tanggal ya. Tanggal sama dengan, nah ini tanggal itu tipenya apa tadi ya? Tanggal saya
isi aja dengan integer boleh, isi aja asal dulu ya. Oke, misalnya tanggal kita isi tanggal sekarang ya. Ini saya isikan saja lah dulu dengan 0 ya. Ya, kalau bisa ini ambil dari tanggal komputer ya. Kemudian tx titik jam sama dengan 0 ya. Ini kalau bisa juga ambil dari jam komputer. Nah, ada lagi ya, kalau mau simpel ini kalian buat nanti konstruktornya yang sudah bisa mengeset langsung tanggal dan jam ya, sehingga nanti yang kita perlu isi hanya norek dan kode oh ya, jumlah transaksi juga lupa saya ya, ada jumlah transaksi juga, norek ya, kode transaksi dan besarnya ya, tx titik besar. Oh ya, nilai transaksi. Nilai transaksi sama dengan berapa? Nilai transaksinya didapat dari tarik ya. Oke, dari tarik. Oke, itu dia. Bisa Anda lakukan dengan membuat sebuah konstruktor baru sehingga dia akan lebih sederhana, lebih ringkas ya. Nah, update transaksi X. Nah, ini kalian tinggal isi nih ya. Isinya apa? Salin dengan proses menambah ya. Gimana caranya? Ini caranya kita dengan mengcopy ya, ini nih ya, sama dengan view file dulu ya. Oke, gabungan antara view file time ini dengan view file nasabah ya. Awalnya kalian harus buat dulu sebuah file transaksi. Jadi cek ya, kalau kalian bisa mendapatkan prosedur mengecek apakah sebuah file sudah ada atau belum. Tapi bisa juga kita buat di sini ya. Nih ya, di awal kita create dulu ya. Tadi kan di sini kita save to file ya. Oke, kalian boleh buat dulu apa? Prosedur untuk create file transaksi yang masih kosong ya. Oke, jadi ketika kita baru menjalankan file, kita buat dua ya, bisa di program yang terpisah, yaitu apa? Save to file dan create file transaksi kosong. Nah, di algoritma yang nasabah ini ya, jadi boleh kalian buat itu apa? Program init ATM, inisialisasi. Nah, inisialisasi itu create file nasabah dan meng-create file transaksi yang masih kosong. Nah, di sini yang kita perlu jalankan adalah baru transaksi, di mana setiap transaksi akan membuat atau menambahkan transaksi baru ke file nasabah. Berarti ini akan sama dengan algoritma yang mana yang samanya dengan ini, kurang lebih sama ya. Ini boleh nanti kalian buat menjadi, saya copy dulu ya, copy
Nah ini tarik tunai. Nah ini adalah oke. Nah ini ya, ini saya update transaksi. Parameternya ini transaksi ini T. Oke, ya. Kalau mau R juga nggak apa-apa, biar aja R kan ya. Nah ini saya hapus ya. Nah apa yang berubah? X menjadi transaksi, ya. Ini juga transaksi. Ya, update file transaksi. Oke. Nah, di sini kita namakan ya transaksiku. Ya, transaksi titik dat. Sementara di sini namanya temp trans misalnya, ya, temp trans. Oke. Lalu tak ada yang berubah di sini, ya kan? Yang berubahnya apa? Paling nanti ya, yang berubahnya apa di sini? Kita sesuaikan karena apa? Sekarang kita menambah. Jadi ini nggak ada if norek ini, ya. Seperti algoritma tadi dibaca sampai selesai, tinggal nambah di ekor ya. Oke. Jadi ini ya. Ini nggak ada, ya. Kenapa? Karena dia menambahkan sampai selesai. Oke, saya tampilkan ini, saya salin dulu ya. Copy ke sini. Oke, udah saya salinkan ke sini ya. Dan ini jadi nggak perlu. Oke. Nah, kalau EOR sudah tercapai, nah ini bukan nasabah tapi transaksi. Oke. Ya. Kalau sudah, berarti ini apa? Lakukan penambahan. Tambah ya. Tambah rekaman baru. Tambah rekaman baru berarti apa? Kita out lagi ya. Copy, kita out lagi ya, satu lagi. Mana tambah di sini ya. Outnya apa? Bukan si X yang kita out, tapi adalah si parameternya tadi apa nih? R ya, si R. Oke? Ya. Nah, di sini baru kita panggil lagi file transaksi. Update transaksi. Jadi update transaksi ini mirip. Makanya saya lebih suka ini nanti kalian kasih parameter nama file ya, sehingga nanti jumlah prosedurnya menjadi lebih ringkas. Update transaksi kita copy ya. Algoritmanya sama dengan update mana nih? Ah, ini update ya, tetapi apa yang diupdate-nya yang beda. Kita copy lagi. Kalian nanti bisa ringkas ya.
Jadikan nama filenya sebagai parameter. Update transaksi. Oke, jadi di sini adalah tem apa tadi? Update transaksi itu tadi dia adalah nih transaksi dengan tem trans ya, transaksi dengan tem trans. Transaksi dengan tem trans. Ya, nih udah bener? Ya, udah selesai. Kita cobakan. Kita cobakan ya. Udah habis ya waktunya. Coba saya run dulu ya. Kalau error nanti kalian yang perbaiki. Oke, ketik 345 ya. Saya mau 546. Saya mau ambil. Oh ya, pasti nggak bisa. Kenapa? Kita belum create file transaksi. Kita belum melakukan create file transaksi. Jadi pasti error. Ya, waktu dia buka file transaksi. Misalkan saya tarik tunai 2. Nilai transaksi 3.000. Nah, tahu kan? Saya udah tahu ini pasti error. Kenapa? Karena file transaksinya belum kita create. Nih, ya. Ini belum kita lakukan. Jadi, ketika waktu kita update transaksi, dia tidak berhasil buka. Jadi udah, kalian coba dulu ya. Nah, kuncinya apa? Dia nggak banyak kan, ini sama-sama banyak ya. Kalau update itu sebetulnya kita cukup melewatkan nama filenya sebagai parameter seperti ini nih, ya, seperti yang di sini. Nah ini ya, pakai cara gini. Yang mana tadi? Oh di sini nih. Nah coba kalian lihat ya, screenshot ya. Jadi bagaimana cara melewatkan nama file sebagai parameter? Coba ini di screenshot, saya nggak akan ngasih. Biar kalian ada usaha sedikit. Oke, screenshot. Satu lagi saya screenshot pas di prosedurnya. Ya, jadi lihat pas di sini. Jadi penamaannya bagaimana? Nah ini nih, screenshot satu ini ya. Jangan lupa ini harus persis sama nih ya. Oke. Saya akan kelihatan mana yang sungguh-sungguh, mana yang enggak. Jadi kalian harus buka, pelajari lagi nanti videonya. Oke. Nah satu lagi di save ya. Save-nya juga ini yang pakai parameter. Oh, yang pakai parameter tuh ini nih. Tadi saya buatnya di mana ya? Intinya gini, kita tinggal mengubah ini ya. Nanti kalian ubah ini menjadi nama sesuai dengan nama dari parameternya, ya. NF1 atau NF2. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, untuk pekan depan khusus kelas C saya terpaksa online karena akan keluar kota. Terus
pekan depan itu kalau bisa kalian hadir semua, kita bahas progres tugasnya dan juga latihan untuk persiapan UAS ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.